Selamat malam sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian yang dialami oleh seseorang. Untuk nama dan tempat ini saya samarkan demi privasi beliau. Oh ya, sebelum itu tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para teman-teman semua yang telah mendukung channel kami dengan mensubscribe atau berkomentar dan juga like-nya. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Ilmu hitam memang tetap menjadi momok yang menakutkan. Salah satu ilmu hitam yang populer di Indonesia ini adalah santet. Sejak zaman dulu, santet memang selalu menjadi ilmu hitam yang terkenal di Indonesia melalui perantara yang disebut dengan dukun. Seseorang bisa terkena penyakit atau ilmu-ilmu hitam yang mengerikan. Dan dukun santet pun sering dihubungkan memiliki kenalan dengan kekuatan-kekuatan gaib yang mengerikan. Dan di sini saya akan menceritakan kejadian yang dialami oleh seseorang, kita sebut saja ini Mas Tommy. Asli orang Yogyakarta. Dia sudah berkeluarga dan mempunyai satu anak. Dia terkena guna-guna oleh seorang wanita lain. Sebut saja namanya Dona. Mas Tommy kenal dengan si Dona ini sudah lama. Ya kurang lebih 1,5 tahun setelah berkeluarga. Dan hanya sebatas teman, bukan apa-apa. Mas Tommy mempunyai pekerjaan di pertambangan di Pulau Kalimantan. Pulang ke kota Yogyakarta setiap 3 bulan sekali. Kebetulan, dia menjabat sebagai SPV di pekerjaannya di bagian area terlarang dan perakitan bahan ledak. Di cerita ini, harta materi Mas Tommy ini habis semua dan ditinggal istri beserta anak tercintanya. Karena akibat guna-guna dari Mbak Dona, yang tentu saja Mbak Dona ini juga sudah berkeluarga. Semua saya kembalikan kepada para pendengar dan penonton yang mau percaya atau tidak. Mari kita mulai ceritanya. Awal tahun 2019, Tommy kebetulan sedang ada libur kerja. Dia balik ke Pulau Jawa di kota Yogyakarta. Seperti hari-hari biasa, di rumah ini ketemu istri dan anak tersayangnya. Assalamualaikum. Salam Mas Tommy. Waalaikumsalam, ucap istrinya. Alhamdulillah, Mas sudah balik. Gimana Mas kerjaannya? Tanya si istri. Wah, alhamdulillah Dek, lancar-lancar saja kok. Tole di mana? Anak ada di mana Dek? Jawab Mas Tommy. Itu lagi tidur Mas, capean seharian main tadi sama anak tetangga, ucap istrinya. Ya wis, saya istirahat dulu Dek. Capek di perjalanan dari Pulau Kalimantan sampai ke sini. Iya Mas, itu sudah tak siapin air panas untuk mandi, ucap si istri. Suwun ya Dek. Lalu singkat cerita kemudian Mas Tommy ini terbangun gara-gara pusing di kepalanya. Tak seperti pusing pada umumnya. Dia merasakan seperti ada yang meremas-remas kepalanya. Tapi tetap positive thinking, mungkin karena kecapean saja. Semakin malam, malah semakin menjadi pusingnya, sampai mau berdiri saja tidak bisa. Istrinya juga terbangun karena mendengar si Tommy ini kesakitan. Kenapa Mas? Kok kesakitan gitu? Tanya istrinya. Wah, iya Dek, mumet banget, jawab si Tommy ini. Ini Mas, minum air putih hangat dulu, ucap istrinya. Iya Dek, suwun, gak koyo biasa nih iki mumet, kata Mas Tommy. Kekeselan mungkin Mas, tanya istrinya. Ya mungkin Dek, yowis, tangguh bubuk maneh, saya buat tidur, siapa tahu bisa sembuh, jawab Mas Tommy. Tiba-tiba pusingnya hilang begitu saja. Tapi Mas Tommy merasakan ada sesuatu di atap rumahnya, seperti ada hujan, padahal tidak hujan. Ditengok di jendela kamarnya, dan memang tidak hujan. Suaranya itu krotok-krotok seperti hujan.
Ya, mungkin reruntuhan dahan pohon yang terkena angin batinnya. Maka dilanjut lagi tidurnya. Keesokan harinya, Mas Tommy melihat HP-nya. Kalau ada kabar dari kerjaan yang penting. Ada salah satu chat dari seorang perempuan. Tertulis nama kontaknya bernama Mbak Dona. Tulisannya begini. "Halo Mas, gimana kabarnya?" Tumben Mbak Dona WA saya, batin Mas Tony. Lalu Mas Tony membalas chatnya ini dengan kata, "Alhamdulillah baik Mbak. Gimana Mbak? Ada apa kok tumben ini?" Tiba-tiba si Mbak Dona ngechat ngajak ketemu Mas Tommy. Karena sudah lama tidak ketemu. Dan diiyain saja sama Mas Tommy. Tidak ada rasa curiga atau apapun. Karena juga Mbak Dona ini temannya Mas Tommy sudah lama. Setelah mereka bertemu di tempat kerjanya Mbak Dona, ya seperti bertamu biasa, disuguhi makanan dan minuman. Ternyata dari awal Mbak Dona ngajak ketemu Mas Tommy itu ada tujuannya. Permisi Bu, Mbak Dona ada ndak?" tanya Mas Tommy kepada pemilik laundry. "Oh ada Mas. Gimana Mas, mau ambil laundryannya?" jawab Bu Bani. Boten Bu, mau ketemu aja soalnya sudah ada janji sama Mbak Dona mau kesini bertamu, ucap Mas Tommy. "Oh nje Mas, ditunggu aja nanti juga ke depan. Soalnya tadi baru ke belakang ambil setrikaan," jawab Bu Bani. Dari belakang sudah terlihat Mbak Dona berjalan ke depan, sedang membawa secangkir minuman dan camilan. Mas Tommy sudah datang." "Udah dari tadi Mas," kata Mbak Dona. Belum Mbak, barusan saja sampai ini." "Ya sini masuk dulu, lama nggak ketemu ya. Udah sukses saja nih kayaknya," ucap Mbak Dona. "Alhamdulillah Mbak, ini juga karena doa istri, kan semua pasti lancar," ucap Mas Tommy ini. "Ini Mas, diunjuk diminum dulu tehnya," kata Mbak Dona. "Ya Mbak, terima kasih, malah ngerepotin," ucap si Mas Tommy ini. Srup. "Wah, enak Mbak tehnya, seger." "Iya, dihabiskan saja Mas, nanti nambah kalau mau lagi," candaan Mbak Dona. Hahaha, mereka ini ketawa bersama. Ternyata Mbak Dona ini sudah menaruh sesuatu di tehnya Mas Tommy untuk menjadi korbannya. Jadi sebelumnya Mbak Dona ini pergi ke kota Wonokerto untuk meminta bantuan orang pintar, guna membuat laki-laki bisa menurut apa yang disuruhnya. Dan gak hanya Mas Tommy saja yang jadi korbannya. Ada lebih dari 5 orang yang dibuat Mbak Dona seperti itu, termasuk suaminya sendiri. Etian sekali. Karena sudah menggampangkan untuk mencari uang, Mbak Dona seperti sudah terjerumus ke ilmu hitam, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Sudah Mbak, aku pamit dulu ya, mau pulang. Ini istri sama anak mau ngajak jalan-jalan. Lama gak ketemu keluarga, juga kangen pingin jalan-jalan, ucap Mas Tommy. Iya Mas, gak apa-apa. Makasih Mas sudah mau mampir ke sini. Kapan-kapan kita jalan-jalan juga ya Mas, sahut Mbak Dona. Iya. Muka bingung Mas Tony menjawabnya. Karena Mas Tommy juga orangnya gampangan. Jadi ajakan Mbak Dona itu diiyain saja. Belum tahu kalau kedepannya akan berujung maut buat si Tommy ini. Singkat cerita, ada sesuatu yang dirasakan oleh Mas Tommy. Nah, waktu itu setiap harinya Mas Tommy ini pengen ketemu terus sama Mbak Dona. Mungkin dikarenakan minuman dan makanan yang dikasihkan waktu itu sudah dijampi-jampi sama Mbak Dona ini. Seiring berjalannya waktu, tiap hari Mas Tommy kepikiran Mbak Dona terus. Hampir tiap hari mereka ketemu, jalan berdua, dan sampai berhubungan suami istri. Padahal Mbak Dona sudah memiliki suami dan anak. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, kalau suaminya Mbak Dona pun ikut jadi korbannya. Agar suami Mbak Dona nurut, karena suaminya tidak kerja dan keluntang-kelantung di rumah kontrakannya. Tiap ketemu, Mas Tommy ini selalu diberikan makanan dan minuman. Itu pun selalu dijampi-jampi, agar semakin kuat pengaruhnya. Sampai-sampai Mas Tommy ini lupa selupa-lupanya kalau Mas Tommy itu sudah beristri dan punya anak. Seakan-akan ingatan keluarganya ini ditutupi sama ilmu hitamnya Mbak Dona. "Mas, ngopo sih awakmu?
Kok beda? Kayak lupa sama anak istri, ucap istrinya. Apa sih maksudnya, Dek? Mungkin perasaan kamu saja, timpa Mas Tommy. Iya, Mas. Sekarang Mas jarang sekali nyanding keluarga. Sering keluar malam. Kenapa, Mas? Mas kenalan wanita lain ya? Kata si istri. Bus, bicara apa sih kamu, Dek? Jangan mikir yang tidak-tidak. Udah, aku mau tidur dulu, jawab Mas Tony. Suatu Mas Tommy tidur, istrinya mencoba membuka HP suaminya. Dan ternyata dugaan istrinya ini benar, kalau Mas Tommy dekat sama wanita lain. Malam itu istri si Tommy ini nangis. Tidak menyangka kalau suaminya bisa seperti itu. Keesokan harinya, sewaktu Mas Tommy membuka HP, dia terkejut karena chattingan di WA terbuka tepat di kontaknya Mbak Dona. Maka terjadilah cekcok dengan istrinya di rumah. Tapi Mas Tommy tetap menyangkalnya dan membiarkannya istrinya seperti itu. Seperti Mas Tommy sudah dibutakan oleh Mbak Dona. Tiba saatnya Mas Tommy sedikit sadar akan hal yang aneh ini. Setelah istrinya Mas Tommy meminta untuk pisah atau cerai dan untuk mengurus surat pengadilan. Karena istri Mas Tommy sudah tak kuat, sudah stres akan kelakuan suaminya. Dan anehnya Mas Tommy juga mengiyakan kata-kata istrinya itu. Jadi seolah-olah Mas Tommy ini memang bonekanya Mbak Dona yang nurut seperti sapi kalau sedang ditungganginya. Secara gaib, di muka Mas Tommy ada sebuah tali yang melingkar. Dan entah mengapa, semua yang diminta Mbak Dona itu dituruti semua sama Mas Tommy. Dari membelikan TV, kulkas, mesin cuci, bayar kontrakan, hutang-hutang keluarganya Mbak Dona, sampai kebutuhan anaknya Mbak Dona dicukupi. Hampir semua yang keluar untuk Mbak Dona, kalau ditotal sekitar 70 sampai 80 jutaan. Sedangkan untuk kebutuhan anaknya sendiri tidak dikasih. Anaknya minta dibelikan sepeda saja sampai tidak dibelikan. Tapi kalau anaknya Mbak Dona dituruti. Sampai suatu saat, Mas Tommy ini seperti orang bingung. Setelah pisahnya Mas Tommy sama istri, Mas Tommy ini balik lagi ke Pulau Kalimantan karena libur kerjanya sudah selesai. Di sana, Mas Tommy selalu kepikiran sama Mbak Dona terus, sampai kerjaannya tidak fokus. Tiap hari harus video call sama Mbak Dona. Pada suatu waktu, sewaktu Mas Tommy mengendarai truk pertambangan, dia tidak fokus, sampai dia menabrak batu yang mengakibatkan kerusakan pada truk tersebut. Nah, dari pihak perusahaan tak mau tahu, Mas Tommy harus di SP atau surat peringatan. Dan disuruh sementara dibalikkan dulu ke kota kelahirannya, yaitu kota Yogyakarta. Dia diskorsing selama 6 bulan. Nah, selama Mas Tommy masih di Pulau Kalimantan, setiap bulan dia selalu mengirimi uang buat Mbak Dona ini. Entah kenapa, dia selalu menurut apa yang Mbak Dona ucapkan. Sampai uang gajiannya selalu habis, buat mencukupi hidup sendiri saja sampai tidak kuat. Sesampainya di kota Jogja, Mbak Dona meminta untuk ketemu Mas Tommy. Dia meminta dibelikan HP baru. Mas, belikan HP baru ya. Ini HP ku udah jelek, kata Mbak Dona. Iya Mbak, belikan. Tapi HP-mu yang lama saya pakai ya buat saya, biar HP-nya juga ganti, tawar Mas Tommy. Iya Mas, dipakai aja nggak apa-apa, ucap si Dona. Saking pinginnya HP baru, Mbak Dona nggak sempat menghapus semua data di HP-nya. Dan apa yang terjadi ketika Mas Tommy membuka semua file-file di HP Mbak Dona yang lama? Asu ini, apa maksudnya? Kenapa chattingannya sama laki-laki semua dan ngajak tidur semua ya? Batin Mas Tony. Jadi, di setiap chattingan tersebut semua sama seperti yang dilakukan sama Mas Tommy. Dia meminta uang dari semua laki-laki tersebut dan memberinya, tapi dengan ajakan tidur bareng. Wah, lonte tenan nih, batin Mas Tommy. Tapi di benak Mas Tommy ini tak bisa marah sama Mbak Dona, karena selalu saja nurut sama Mbak Dona. Itulah yang membuat Mas Tommy ini banyak pertanyaan.
Nah, setelah dicek semua file yang ada di HP tersebut, Mas Tommy juga mengecek di aplikasi belanja online. Gila, ini beli apa? Kenapa ada minyak bulu perindu ini juga dibeli? Apa ini yang membuat aku nurut sama dia? Batin si Tommy ini. Mas Tommy ini gak habis pikir. Dia langsung menemui temannya yang ada di daerah Ciamis. Dia menanyakan hal-hal yang dilanda Mas Tommy selama ini. Gus, aku mau cerita, ucap Mas Tommy. Kebetulan temannya ini namanya Agus. Sudah, tidak usah diceritakan. Saya sudah paham, Tom. Loh, paham dari mana? Saya belum cerita kok, tanya Mas Tommy. Iya, aku paham. Kalau kamu baru dibuat-buat sama orang. Bener Gus, tolongin saya. Saya kalau seperti ini terus bisa gila. Hartaku habis semua. Saya digugat cerai sama istriku, kata si Tommy. Ya sudah, sini saya netralkan. Tapi syaratnya jangan sekali-kali dekatin dia lagi, atau kamu bakalan dibuat-buat lagi sama dia. Sama besok kamu puasa ngebleng pas fotonya ya, 2 hari 2 malam, ucap si Agus. Dan di sini pas Mas Tommy ini meminta bantuan tersebut, Mbak Dona ini tahu-tahu menelpon Mas Tommy. Seakan-akan Mbak Dona tahu kalau Mas Tommy ini mau disembuhkan. Gak usah diurusi, dia nelpon kamu karena dia tahu kalau kamu lagi minta tolong untuk disembuhkan, kata si Agus. Ya Gus, saya blokir dulu kontaknya biar gak ganggu, ucap Mas Tommy. Setelah semuanya selesai, Agus berpesan sama Mas Tommy, kalau selama dia puasa ngebleng, jangan menghubungi Mbak Dona sekalipun. Lihat apa yang terjadi. Dan benar saja, tepat jam 12 malam, Mas Tommy niat untuk puasa ngebleng 2 hari 2 malam. Dalam proses puasa tersebut tidak gampang, karena yang namanya puasa itu tidak makan, tidak minum. Waduh, pucat benar mukaku. Baru puasa sehari, rasanya sudah seperti ini, batin Mas Tommy. Mas Tommy langsung tidur agar bisa kuat. Saat tidur itulah Mas Tommy ini bermimpi. Mimpi yang seperti kenyataan. Dia bertemu dengan dirinya sendiri dan menanyakan, kenapa kamu puasa? Awakmu itu ngopo poso? Kamu itu kenapa puasa? Mau minta apa? Ucap kembarannya dalam mimpi. Dalam mimpi tersebut Mas Tommy hanya diam, tak bisa berkata apa-apa karena ketakutannya. Brak, ada suara tubuh terjatuh. Dan ternyata itu adalah Mas Tommy yang terjatuh dari kasurnya. Ternyata hanya mimpi, tapi kenapa seperti kenyataan? Mas Tommy ini masih bingung. Dalam waktu yang sama, ternyata Mbak Dona juga digangguin sama makhluk besar hitam dan bermata merah. Kaki Mbak Dona diseret sama makhluk itu, seakan-akan sesuatu terjadi sama Mas Tommy. Esok paginya, ada nomor tak dikenal menelpon Mas Tommy. Halo, ini siapa ya? Kata Mas Tommy. Mas, ini aku Dona, kok nomorku diblokir, kenapa? Jawab Dona. Oh, kepencet Pak kemarin, gak sengaja. Mungkin lupa, ucap Mas Tommy. Mas, aku pengen ketemu, kangen, ucap si Dona ini. Entah kenapa Mas Tommy terbujuk dengan rayuan Mbak Dona untuk ketemu. Dan apa yang terjadi? Mbak Dona ini mengajak Mas Tommy untuk melakukan hubungan intim lagi. Di saat itu, Mas Tommy sedang puasa. Tapi apa daya dengan rayuan itu, Mas Tommy tak bisa mengelaknya. Pesan dari Agus pun juga terabaikan. Ternyata Mbak Dona sudah tahu kalau Mas Tommy sedang puasa ngebleng. Gagal sudah usaha Agus untuk menyembuhkan Mas Tommy. Semua BPKB motor Mas Tommy, emas batangan, dan nama orang sekitarnya menjadi jalan buat menghasilkan uang guna mencukupi permintaan Mbak Dona. Bunyi telepon berdering dari Agus. Halo, Om. Kenapa kamu kok membatalkan semua yang saya perintahkan? Kata si Agus. Saya minta maaf Gus. Saya nggak bisa menjaga. Nggak tahu kenapa saya selalu nurut banget sama dia. Kata si Tommy. Ya sudah Tom, saya bisanya membantu sampai di situ. Ilmuku masih kalah sama dukunnya dia, kata si Agus.
Singkat cerita, pagi harinya, Mas Tommy bergegas untuk menyalakan aplikasi ojek online-nya. Kebetulan Mas Tommy ini menyewa akun ojol untuk menambah penghasilan hariannya. Hari itu, sebelum Mas Tommy bertemu dengan sang narasumber, ya Mas Iyas ini. Sit, suara desit rem sepeda motor. Loh, Mas Tommy, kok kebetulan bisa ketemu di sini? Ucap Mas Iyas. Mas Iyas dan Mas Tommy ini tak sengaja ketemu di suatu kampus, sehingga mereka ini berkenalan. Gimana Mas kabarnya? Lama gak ketemu, kata Mas Iyas. Katanya di Pulau Kalimantan jenengan ya, kerja di sana, tanya Mas Iyas. Alhamdulillah Mas, kurang apik, jawab Mas Tommy. Iya Mas, belum lama aku balik dari Kalimantan. Terus di Sekorsing, ya akhirnya buat mengisi penghasilan, ya nyambi ngojek imbuhnya. Mas punya kenalan orang pinter ndak? Tanya Mas Tommy. Maksud Mas, orang pinter gimana Mas? Jawab Mas Iyas ini. Gini Mas, saya ini diguna-guna sama orang. Semua hartaku ludes Mas. Diporoti karo wedoan, ucap Mas Tommy. Hah? Diporoti Mas? Lah hubungannya sama orang pinter apa? Jawab Mas Iyas. Iya Mas, aku mau menanyakan masalah itu, kata Mas Tommy. Mas Tommy pun menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir, sampai dia ketemu dengan Mas Iyas ini. Oh gitu Mas, ada sih Mas, tetangga saya ada yang bisa, jawab Mas Iyas. Beneran? Ya wis Mas, kapan bisa ketemu sama orangnya? Tanya Mas Tommy. Yosek Mas, saya janjian dulu sama orangnya. Soalnya kalau belum janjian nggak bisa ketemu, ucap Mas Iyas ini. Oh oke Mas, nanti besok saya dikabari ya, ucap Mas Tommy. Siap Mas, tapi jangan buru-buru ya, takut kalau ganggu bapaknya, ucap Iyas. Oh iya Mas, secepatnya ya Mas kalau dikabari, tanya Tommy. Oke Mas, imbuh Mas Iyas. Dan setelah ngobrol sana sini dengan Mas Iyas, Mas Tommy ini yang menceritakan lagi. Mas Iyas sempat gak percaya juga, tapi Mas Tommy juga membuktikan dari chat WA sama video itu, dan melihatkan foto wanita itu. Dan benar saja, di bayangan mata wanita itu ada sesosok wanita berpakaian putih. Dan itu nyata Mas Iyas ini melihatnya. Nah, pandangan wanita itu kosong, tapi di pantulan foto pada matanya ada sosok wanita seperti kuntilanak. Itu bukan pantulan karena foto wanita itu baru voice callan sama Mas Tommy. Dan saat itu Mas Tommy men-screenshotnya. Kemudian singkat cerita, seharian berlalu. Akhirnya orang pintar itu bisa dijanjikan untuk ketemu di rumahnya. Sebut saja orang pintar itu Bapak Joko. Halo Pak Joko, ini saya Iyas. Pak, hari ini bisa ketemu ndak? Ini teman saya mau ketemu Pak Joko, tanya Mas Iyas di telepon. Oh iya Mas, bisa, tapi nanti habis duhur ya, jawab Pak Joko. Nggih Pak, nanti saya kabari kalau ke rumah, imbuh Mas Iyas. Baik Mas, ucap Pak Joko. Setelah Mas Iyas janjian sama Pak Joko. Nah, singkat cerita akhirnya Mas Tommy ini bisa ketemu dengan Pak Joko. Assalamualaikum. Dok, 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 dok. Waalaikumsalam Mas, sini masuk, ucap Pak Joko. Terima kasih Pak, imbuh Mas Iyas membawa tamunya Mas Tommy. Setelah dipersilakan masuk sama Pak Joko dan mereka berdua duduk di ruang tamunya, Mas Tommy ini sampai keheran-heranan karena ruangan itu dipenuhi dengan barang pusaka. Dan ada foto Nyi Ratu Kidul. Ceritanya Pak Joko ini memang ada hubungannya dengan Ratu Kidul. Dan itu benar, karena memang ilmu Pak Joko sudah banyak yang tahu. Sudah banyak yang dibantu, mulai hal-hal yang kecil sampai yang paling kuat. Pak Joko, ini teman saya, Mas Tommy, yang tadi saya beritahu kalau mau ketemu jenengan, ucap Mas Iyas. Oh iya Mas, saya sudah paham. Mas Tommy, bisa lihat fotonya mbaknya ya, kata Mbah Joko ini. Loh Pak, saya kan belum cerita, kok Pak Joko sudah tahu, ucap si Tommy. Hahaha, iya Mas, sudah kelihatan kok itu. Di wajahnya Mas Tommy ada seutas tali yang melingkar di hidung sampai di leher, seperti sapi yang sedang diikat, ucap Pak Joko. Maksud Bapak, imbuh Mas Tommy. Di sini Mas Iyas ini juga
Ya bingung. Dia lihat di muka Mas Tommy biasa-biasa saja. Itu tali gaib, Mas. Jadi masnya nurut banget sama seseorang yang sudah digarapnya, kata Pak Joko. Iya Pak, benar banget. Semua harta saya habis Pak. Mau beli rokok sebatang saja susah Pak, ucap Mas Tommy sambil bercanda. Setelahnya Mas Tommy memberikan foto wanita itu. Pak Joko langsung menarik sesuatu yang tidak terlihat dalam foto wanita tersebut. Pak Joko pun menarik lagi. Ada sekitar 3 kali yang ditarik oleh Pak Joko. Dan Pak Joko menjelaskan kalau ini si wanita ini memakai media boneka dari kota Wonokerto. Di boneka itu tertulis nama Mas Tommy. Dan benarnya Pak Joko ini juga tahu kalau korban dari wanita itu banyak. Ternyata wanita itu sudah menghalalkan cara ini untuk menghasilkan uang. Saat menerawang lagi, Pak Joko juga melihat kalau wanita itu mempunyai khotam wanita kuntilanak yang mengerikan. Dia sudah ada perjanjian dengan khotam tersebut kalau nyawa si wanita itu sebagai tumbalnya. Dan khotam itu diisi dengan instan, jadi wadahnya akan tidak kuat. Lalu Pak Joko menetralkan Mas Tommy dan menghilangkan tali yang melingkar di hidungnya itu. Dan diberikan 1 liter air untuk mandi seusai dari rumah Pak Joko. Sebelum pulang, Pak Joko juga mengambil sesuatu dari tubuh Mas Tommy. Mas Tommy ini disuruh sila. Dari belakang, Pak Joko seperti mengambil sesuatu. Yang dirasa Mas Tommy ini seperti kesetrum di badannya. Saat itu Mas Tommy langsung pingsan, tetapi hanya sebentar. 10 menitan, Mas Tommy terbangun. Terbangunnya ini dalam keadaan bingung. Kata Pak Joko itu wajar, karena energi Mas Tommy terkuras waktu pengambilan tadi. Keesokan harinya, Mas Tommy pun mengabari kalau pagi itu rasanya berbeda tidak seperti hari sebelumnya. Dan alhamdulillah, semua sudah berakhir. Mas Tommy bisa melakukan aktivasi seperti dulu lagi, yang tidak ada lagi gangguannya. Dan si Dona pun juga tidak tahu kabarnya lagi. Mungkin dia mencari mangsa lagi. Wallahu a'lam. Kami akhiri cerita ini. Selesai.